Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Warisan Cakrawala TV. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu keruntuhan Majapahit. Apakah keruntuhan ini disebabkan oleh serangan Demak atau konflik internal yang mungkin terjadi? Mari kita gali lebih dalam. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia, yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14. Kejayaan Majapahit adalah hasil dari faktor-faktor penting yang berkontribusi pada keberhasilan kerajaan ini, dan kemerosotannya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu dipahami. Keseluruhan, kejayaan dan kemerosotan Majapahit adalah bagian yang kompleks dalam sejarah Indonesia. Keberhasilan mereka dalam bidang politik, militer, ekonomi, dan budaya adalah bagian penting dari warisan mereka. Sementara kemerosotan mereka adalah akibat dari serangkaian faktor yang saling berinteraksi. Dalam sejarahnya, Majapahit tetap menjadi salah satu kerajaan yang paling mengesankan dalam sejarah Nusantara. Teori serangan Demak merupakan salah satu pandangan yang umumnya diutarakan dalam konteks keruntuhan Majapahit. Dalam teori ini, diasumsikan bahwa keruntuhan Majapahit disebabkan oleh serangan dari Kerajaan Demak, yang pada saat itu merupakan kekuatan yang berkembang pesat di Pulau Jawa. Namun, penting untuk diingat bahwa bukti konkret yang menghubungkan serangan Demak dengan keruntuhan Majapahit masih diperdebatkan dan belum sepenuhnya terverifikasi dalam sumber sejarah. Berikut rincian lebih lanjut tentang teori serangan Demak. Pertama, kekuatan Demak pada periode yang mendekati keruntuhan Majapahit. Kerajaan Demak, yang terletak di pantai utara Jawa, memang menjadi kekuatan yang semakin kuat dan berkembang. Mereka mengumpulkan dukungan dan pasukan yang cukup untuk menjadi ancaman serius bagi Majapahit. Yang kedua, konflik dengan Majapahit. Kerajaan Demak dipandang sebagai salah satu pihak yang mungkin terlibat dalam konflik dengan Majapahit. Hal ini bisa melibatkan serangan militer atau konfrontasi politik antara kedua kerajaan. Yang ketiga, kemungkinan serangan Demak. Beberapa sejarawan dan sumber-sumber sejarah menyiratkan bahwa serangan Demak mungkin terjadi dan berkontribusi pada keruntuhan Majapahit. Namun, detail serangan ini tidak selalu didokumentasikan dengan baik dalam sumber sejarah, dan bukti konkretnya masih dipertanyakan. Dan yang terakhir, diperdebatkan dan tidak pasti. Penting untuk diingat bahwa sejarah sering kali penuh dengan celah informasi, dan tidak selalu ada bukti yang jelas atau lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, teori serangan Demak masih diperdebatkan dalam komunitas sejarawan, dan ada pandangan berbeda tentang peran Demak dalam keruntuhan Majapahit. Kesimpulannya, teori serangan Demak adalah salah satu pandangan yang sering diutarakan untuk menjelaskan keruntuhan Majapahit. Meskipun Demak menjadi kekuatan yang berkembang pesat dan mungkin terlibat dalam konflik dengan Majapahit, bukti konkret yang menghubungkan serangan Demak dengan keruntuhan kerajaan tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya. Selain teori serangan Demak, pandangan yang menganggap bahwa konflik internal dalam kerajaan sendiri dapat menjadi penyebab keruntuhan Majapahit, juga memiliki relevansi yang penting dalam memahami kemerosotan kerajaan ini. Konflik internal mencakup berbagai konflik, persaingan, dan ketidakstabilan yang mungkin telah melemahkan Majapahit dari dalam. Berikut rincian lebih lanjut. Yang pertama, persaingan bangsawan. Kerajaan Majapahit adalah monarki yang kuat, dan para bangsawan memainkan peran penting dalam pemerintahan. Dalam situasi ini, persaingan antar bangsawan untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan, dan akses ke sumber daya kerajaan bisa menjadi faktor destabilisasi. Persaingan ini mungkin telah mengganggu stabilitas pemerintahan dan meredakan solidaritas internal kerajaan. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Sumber sejarah mencatat bahwa Majapahit mengalami beberapa pergantian pemimpin dan keruntuhan dalam ketertiban politik selama periode kemerosotan. Ketidakstabilan politik ini bisa disebabkan oleh persaingan suksesi, konflik dalam tubuh pemerintahan,
atau ketidakmampuan pemerintah untuk menjaga kontrol yang efektif. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi, kemunduran ekonomi, terutama dalam hal perdagangan, juga bisa menjadi akibat dari konflik internal, ketidakmampuan mengelola sumber daya kerajaan, redistribusi kekayaan yang tidak adil, atau ketidakmampuan untuk menjaga infrastruktur perdagangan dapat mengganggu ekonomi Majapahit. Yang keempat, isu sosial dan budaya. Konflik internal tidak selalu terbatas pada isu politik dan ekonomi. Isu-isu sosial dan budaya, seperti perbedaan etnis, agama, atau konflik dalam masyarakat, juga dapat berkontribusi pada keruntuhan kerajaan. Dan yang terakhir, tingkat kepemimpinan, kemampuan raja dan pemimpin pemerintahan dalam mengatasi konflik internal menjadi faktor penting. Kurangnya kepemimpinan yang efektif untuk menangani konflik dapat memperburuk situasi. Kesimpulannya, konflik internal adalah faktor yang mungkin telah berperan dalam kemerosotan Majapahit. Persaingan antar bangsawan, ketidakstabilan politik, ekonomi, serta isu sosial dan budaya, mungkin telah melemahkan kerajaan dari dalam. Kombinasi dari konflik internal dan faktor-faktor eksternal seperti serangan Demak, mungkin telah berdampak negatif pada stabilitas Majapahit dan akhirnya menyebabkan keruntuhannya. Penelitian sejarah adalah proses yang kompleks, dan saat kita mencoba memahami penyebab keruntuhan Majapahit, kita harus mengandalkan berbagai sumber sejarah yang mungkin tidak selalu lengkap atau jelas. Oleh karena itu, penting untuk memahami keterbatasan dalam mengungkap penyebab keruntuhan tersebut. Berikut beberapa aspek terkait dengan bukti sejarah dalam konteks keruntuhan Majapahit. Yang pertama, keterbatasan sumber tertulis. Sumber-sumber sejarah yang berhubungan langsung dengan periode keruntuhan Majapahit mungkin terbatas. Banyak dokumen sejarah dari masa itu telah hilang atau tidak ada, dan sumber yang masih ada mungkin tidak memberikan informasi yang lengkap. Yang kedua, teks historis. Beberapa sumber sejarah utama yang digunakan untuk memahami sejarah Majapahit, termasuk naskah-naskah kuno seperti Nagarakretagama dan Pararaton. Namun, meskipun mereka memberikan wawasan berharga, mereka juga dapat menjadi subjek interpretasi yang berbeda. Yang ketiga, batu prasasti. Batu prasasti adalah sumber sejarah lain yang memberikan informasi tentang peristiwa dan pemerintahan pada masa Majapahit. Mereka bisa memberikan petunjuk tentang sejarah dan budaya kerajaan ini. Yang keempat, arkeologi. Penemuan arkeologi, seperti situs-situs candi, reruntuhan, dan artefak, juga memberikan bukti fisik tentang sejarah Majapahit. Mereka dapat membantu dalam memahami perkembangan budaya dan pemerintahan pada masa itu. Yang kelima, analisis dan interpretasi. Peneliti sejarah sering harus menggabungkan bukti-bukti yang ada dan menghasilkan analisis serta interpretasi. Hal ini memerlukan penilaian yang cermat terhadap kualitas dan relevansi sumber sejarah yang digunakan. Dan yang terakhir, keterbatasan subjektivitas. Interpretasi sejarah seringkali subjektif, tergantung pada sudut pandang peneliti. Oleh karena itu, berbagai peneliti mungkin memiliki pandangan berbeda tentang penyebab keruntuhan Majapahit. Kesimpulannya, penelitian sejarah mengenai keruntuhan Majapahit adalah proses yang kompleks dan penuh tantangan. Keterbatasan dalam sumber sejarah, interpretasi yang berbeda, dan subjektivitas adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mencoba memahami penyebab keruntuhan ini. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan dengan pasti apa yang sebenarnya menjadi penyebab keruntuhan Majapahit, dan ini tetap menjadi objek penelitian dan perdebatan dalam komunitas sejarawan. Dalam kesimpulan, keruntuhan Majapahit adalah topik sejarah yang menarik dan kompleks. Apakah disebabkan oleh serangan Demak atau konflik internal? Mungkin kita tidak akan pernah tahu dengan pasti. Yang pasti, keruntuhan Majapahit adalah bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang kaya dan beragam. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman sejarah Anda. Kami akan terus membawa Anda lebih banyak konten sejarah yang menarik di masa mendatang. Sampai jumpa.